Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihadatul Aib dari Prodi Manajemen ingin menjelaskan tentang komunikasi dan editing video untuk tugas UTS. Di sini ada pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Para ahli yang pertama ada Bernard Berenson. Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata, gambar, dan sebagainya. Yang kedua, ada para ahli dari Theodore M. Newcomb. Komunikasi merupakan setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Yang ketiga, ada dari para ahli Gerald R. Miller. Komunikasi terjadi ketika suatu sumber penyampaian pesan kepada penerima dengan kesadaran niat untuk mempengaruhi perilaku penerima pesan. Di sini ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, medis. Komunikasi medis adalah penyampaian pesan kesehatan dengan fokus utama pada isu-isu kesehatan serta sebagaimana upaya memelihara kesehatan. Yang kedua, komunikasi massa yaitu suatu proses penyampaian informasi, pikiran, atau ide kepada sejumlah besar orang melalui berbagai media, diantaranya televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Yang ketiga ada tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagai informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Keempat ada teknologi. Komunikasi teknologi adalah sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Yang kelima ada verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam pengungkapan perasaan, emosi, pemikiran, seperti saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Ada nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya seperti menggunakan bahasa tubuh, seperti ekspresi wajah, sikap tubuh, serta gerak tubuh. Yang terakhir ada visual. Komunikasi visual adalah bisa dapat diartikan sebagai alat, perangkap, saluran, atau sarana komunikasi yang fokus pada tulisan dan gambar yang ditangkap menggunakan indera penglihatan. Ada komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan cara berbicara. Yang kedua, ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi melalui tulisan atau dengan cara menulis, mengetik, atau mencetak simbol. Yang ketiga, ada komunikasi visual. Komunikasi visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan dan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang hanya terjadi atau tindakan oleh antar individu dalam suatu organisasi. Ada komunikasi eksternal, merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh organisasi dengan publik atau masa komunikasi tersebut. Ada berdasarkan maksud dan tujuan. Yang pertama, jelaskan maksud dan tujuan. Yang kedua, pertimbangan audiens. Yang ketiga, pilih metode komunikasi yang tepat. Keempat, sampaikan pesan secara jelas dan
terstruktur. Yang kelima, dengarkan dan aktif serta tetap tenang dan sabar. Yang keenam, evaluasi dan beradaptasi. Tujuan dari komunikasi yang pertama agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari satu orang ke orang lain. Ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, tentu berharap pesan yang disampaikan kepada mereka dapat dimengerti, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman apapun. Untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman, seorang komunikator atau orang yang menyampaikan pesan haruslah memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat menyampaikan pesan secara sejelas mungkin. Yang kedua, agar orang dikenal oleh orang lain. Tujuan utama untuk menyampaikan pesan ini, tetapi sebenarnya komunikasi memiliki banyak tujuan. Salah satunya agar kita dapat dikenal oleh orang lain. Untuk mendapatkan seorang teman rekan, kita perlu memulai berinteraksi dengan mereka. Salah satunya bentuk interaksi itu ialah dengan berkomunikasi. Dengan memulai komunikasi, orang akan mengenal kita dan tidak menganggap kita sebagai orang asing yang tidak dikenal. Yang ketiga, ada agar diterima oleh orang dan lingkungannya. Komunikasi organisasi menjadi kunci utama dalam kegiatan berorganisasi. Hal ini karena komunikasi organisasi dapat dijadikan sebagai media bagi para pengurus dan anggota organisasi dalam menyampaikan perintah, nasihat, informasi, kritik, saran, maupun ide-ide. Ada fungsi komunikasi yang pertama, sebagai alat kendali, yaitu menyelesaikan konflik, mengarahkan perilaku, pengambilan keputusan, meraih kerjasama. Yang kedua ada sebagai ungkapan motivasi, dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu dengan cara menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Yang ketiga, sebagai ungkapan hati, perasaan seseorang di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Bisa perasaan senang, marah, kecewa, sedih, gembira, dan lain-lain. Yang terakhir ada sebagai alat informasi, yaitu pencarian informasi, memberikan informasi yang akurat, sharing pengetahuan. Sekian dari saya, Rihanzul Ais, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.